Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adventure Hans Pandual, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Manado, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, gelombang kedua tahun 2022. SMP Negeri 1 Sabut Timur yang terletak di Desa Keduru, Kecamatan Sabut Timur, Kabupaten Saburai Jua, merupakan sekolah pertama di Sabut Timur, berdiri tanggal 23 November 1977 atau sekitar 45 tahun yang lalu. Dengan jumlah peserta didik yang terdaftar selama 5 tahun terakhir sebanyak 2.422 orang. Peserta didik pada tahun pelajaran 2022-2023 berjumlah 191 orang dan jumlah pendidik sebanyak 28 orang. Gambaran penerimaan siswa pada 5 tahun terakhir mengalami penurunan diakibatkan pembukaan 2 sekolah baru. Dukungan sarana prasarana dan perabot kelengkapan sekolah sebagai penunjang kelancaran pembelajaran kurang memadai yang mengakibatkan proses pembelajaran kurang maksimal. Untuk mensiasati kekurangan sarana tersebut, diperlukan kreativitas pendidik untuk membuat suasana kelas menyenangkan. Dalam proses pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu 1. Pendalaman materi. Pada tahap ini, mahasiswa akan menganalisis permasalahan pembelajaran yang ditemui di sekolah dan di kelas dengan cara identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, dan penentuan penyebab masalah. Dua, pengembangan perangkat pembelajaran. Pada tahap ini, mahasiswa akan mendesain pembelajaran inovatif yang terdiri dari eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan pembuatan rencana evaluasi. 3. Uji komprehensif. Pada tahap ini, mahasiswa akan dinilai secara menyeluruh tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi, termasuk materi esensial, advanced material, dan kebermaknaan. Apa, mengapa, bagaimana, literasi, numerasi, HOTS, dan TPEC yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari tahapan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Keempat, praktik pengalaman lapangan atau PPL. Pada tahap ini, mahasiswa akan melakukan pembelajaran dalam kelas untuk mempraktikkan semua perangkat pembelajaran yang telah dirancang berdasarkan penemuan masalah di lingkungan sekolah dan melakukan refleksi akhir serta rencana tindak lanjut. Terkait pengalaman mengatasi masalah dalam proses belajar mengajar di sekolah, mahasiswa akan menyusun 4 best practice selama melaksanakan kegiatan praktek pengalaman lapangan dengan menggunakan metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Salah satu contoh best practice yang dibuat yaitu dalam materi perangkat lunak komputer. Tahapannya sebagai berikut. 1. Tujuan yang ingin dicapai. Pada tahap ini,
Mahasiswa menjelaskan tujuan pembelajaran materi yang akan disajikan pada pertemuan tersebut. Contohnya, pada materi perangkat lunak komputer yang akan menjadi tujuan pembelajarannya yaitu A. Setelah mengamati video tentang perangkat lunak komputer, siswa dapat menganalisis jenis perangkat lunak berdasarkan kategorinya dengan benar. B. Melalui pengamatan video, siswa dapat menganalisis fungsi masing-masing perangkat lunak berdasarkan kategori dengan baik dan benar. C. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengkategorikan perangkat lunak berdasarkan jenisnya dan memberi kesimpulan dengan tepat dan benar. D. Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat menguji beberapa jenis perangkat lunak dan memberi kesimpulan dengan benar. 2. Situasi. Yang menjadi latar belakang masalah adalah motivasi belajar siswa yang kurang. Ini disebabkan oleh faktor lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Ada juga yang disebabkan oleh kurangnya instruksi dari guru. Dalam proses pembelajaran, guru sering tidak memperhatikan kondisi dalam kelas dan kurang menguasai suasana dalam proses pembelajaran, sehingga membuat siswa merasa bosan, sering keluar masuk kelas, apalagi pada jam-jam terakhir yang membuat konsentrasi siswa menurun. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Praktik ini penting untuk dibagikan agar bisa merangsang motivasi siswa untuk belajar dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi agar siswa bisa lebih semangat, giat, dan lebih bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya sebagai pendidik dalam praktik ini adalah membuat RPP, bahan ajar, menyiapkan media pembelajaran, LKPD, evaluasi, dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang dibuat, agar motivasi belajar siswa bisa meningkat. 3. Tantangan. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana materinya bisa disampaikan walaupun sarana dan prasarana terbatas dan motivasi belajar siswa yang rendah. Yang terlibat adalah guru, rekan sejawat, kepala sekolah, dan siswa. Empat, aksi. Pada tahap aksi, koordinasi dengan kepala sekolah, wawancara dengan teman sejawat, dan mengkaji literatur, merumuskan solusi dan melaksanakan aksi tersebut, menyusun perangkat pembelajaran, dan menyiapkan media video interaktif agar menarik perhatian siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. 5. Refleksi hasil dan dampak. Dengan adanya penggunaan media dan video interaktif, suasana kelas lebih hidup. Hasilnya sangat efektif, itu ditandai dengan siswa lebih bersemangat dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran dengan bersemangat, karena siswa dibekali dengan media pendukung dalam mengerjakan LKPD yang dipersiapkan oleh guru. Contoh video pembelajarannya adalah sebagai berikut. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Aduh, Pak lihat sudah siang ini kalian sudah mulai semangat, sudah turun. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. 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 Baik. Oke, jadi sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada saat ini, Pak minta Angel, mari pimpin kita dalam doa sebelum kita mulai dengan pelajaran.
Baik, terima kasih Angel sudah bawa kita dalam doa. Pak akan mengecek kehadiran kalian. Angel, Alista, Hadir Pak. Salsa. Hadir Pak. Oke, semua saudara silakan duduk kembali. Kita belajar tentang apa? Peran dan dampak Islam. Peran dan dampak Islam. Ya. Jadi perannya apa dalam kehidupan kita? Kita sudah tahu, kita sudah belajar sama-sama, toh? Ya. Ada dampaknya juga. Ada dampak positif dan dampak negatif. Oke, baik anak-anak. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang perangkat lunak komputer. Oke, baik. Jadi tujuan kalian belajar tentang perangkat lunak komputer itu ya supaya kalian dapat menganalisis jenis perangkat lunak berdasarkan kategori. Ya, yang berikut kalian dapat menganalisis fungsi masing-masing perangkat lunaknya. Ya, kalian tolong siapkan kertas. Silakan siapkan kertas. Ya, Pak akan lakukan pretest. Kira-kira sampai mana pemahaman kalian ya tentang perangkat lunak komputer. Baik, semua sudah kumpul? Sudah Pak. Oke, baik. Sekarang perhatikan slide yang ada. Kira-kira apakah kalian pernah jumpai aplikasi atau perangkat lunak komputer seperti ini? Mungkin pernah kalian jumpai? Coba yang mana? Google Chrome. Google Chrome. Ya. Google Chrome. Apa lagi? Microsoft Word. Ini pernah? Berapa? Ini pernah? Pernah. Ya. Windows ya? Iya. Perlu kalian ketahui bahwa di sistem komputer itu ada 3 kategori utama. Yang pertama itu software atau perangkat lunak. Yang kedua hardware. Yang ketiga brainware, itu perangkat yang keras. Ya, brainware itu yang pengguna, orang yang menggunakan. Siapa yang menggunakan? Iya, kalian semua. Kalau untuk hardware berarti itu perangkat keras. Contohnya mungkin mouse, keyboard, ya, monitor, layar monitornya, ya, CPU, ya, atau yang biasa disebut dengan kata umum itu otak dari komputer itu, ya, ya. Jadi perangkat lunak atau software adalah program yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau yang menjembatani pengguna komputer atau user atau yang tadi kita sebut brainware, ya, dengan perangkat keras. Dalam perangkat lunak itu ada 4 kategori. Yang pertama itu perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak bahasa pemrograman, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak untuk menangani kinerja komputer. Oke, baik. Karena pasal 5 orang satu kelompok, ya. Ya, jadi kalian bentuk kelompok, ya, Pak Yakin sudah seperti kelompok minggu lalu itu. Ya, buat lagi. Oke, semua kelompok sudah terbentuk? Sudah. Baik. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, silakan perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum semuanya. Untuk membentuk suatu program atau aplikasi. Nah, program ini bisa dilihat tetapi tidak bisa disentuh. Jadi dalam suatu program Oke, baik anak-anak, Pak akan membagikan LKPD dan semua sudah ada di LKPD. Ya, silakan mengerjakan tugas yang sudah tersedia. Kasih itu tugas kalian mencari, ya, mencari dan analisis lah. Kira-kira itu logonya apa dan fungsinya untuk apa? Ya, silakan kerja. Oke, LKPD Pak sudah bagikan semua. Pak kasih kesempatan untuk kalian mengerjakan itu semua
selama 40 menit. Silakan. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Oke, anak-anak sudah mengerjakan LKPD-nya sudah? Sudah semua? Oke, baik. Masing-masing kelompok kumpul. Oke, baik. Jadi, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan secara bersama-sama hasil diskusi kalian. Jadi yang maju pertama itu kelompoknya salsa. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya salsa. Selamat siang teman-teman. Siang. Saya mewakili kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, dari diskusi kami, yang pertama itu ada mikroskop Windows. Kategori perangkat lunak sistem operasi. Berfungsi untuk mengelola file dan aplikasi yang sedang berjalan dan menggunakan peripheral seperti printer, monitor, keyboard, dan mouse. 2. Avira, kategori perangkat lunak menangani kinerja komputer. Berfungsi untuk memindai virus dan juga dijalankan sebagai proses background memori setiap file yang dibuka dan ditutup. 3. Microsoft Word, perangkat lunak melalui Baik, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, kelompoknya Jenny, silakan. Mau tanya tentang apa? Ya, apa itu opera? Bagaimana? Jadi opera katanya itu adalah aplikasi yang berfungsi untuk akses internet. Ya, jadi kita untuk berselancar internet, kita mau download atau kita mau melihat situs itu dari internet, itu adalah fungsi dari opera. Bagaimana? Jelas? Kelompok 2 lagi. Kelompoknya Jenny. Kedua kelompoknya Jenny. Baik, itu adalah presentasi dari kelompoknya Jenny, kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Apa itu Microsoft Word? Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompoknya Jenny. Tepuk tangan untuk kelompok Angel.
tanya mengenai presentasi Angel? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompoknya Angel. Ya, yang terakhir, kelompok terakhir itu Angelita, silakan. Oke, itu adalah presentasi dari kelompoknya Angel. Mungkin kita akan bahas secara bersama-sama. Ya, jadi contohnya dari kelompok Angel Fanda dulu. Ya, mereka sebut di sini Windows, Microsoft Word, Opera, WinRAR, C++, Microsoft PowerPoint, Gom Player, Picasa, Microsoft Excel, Avira Antivirus. Ya. WinRAR itu file untuk kompresi file. Ya. Jadi fungsi ini untuk menjaga dari serangan virus juga. Jadi aplikasi ini berfungsi untuk memapatkan file. Jadi filenya mungkin kalau terlalu besar, ya kita bisa kompres pakai ini. Ya. Dan menjaga juga file supaya jangan terkena virus. Jadi WinRAR ini fungsinya seperti itu. Ya. Ada yang mau bertanya mengenai perangkat dengan komputer? Oke, Julius, mau tanya tentang apa? Apakah aplikasi HP sama dengan komputer? Oke, paling jauh. Jadi aplikasinya mungkin ada yang sama. Ya. Contohnya mungkin Google Chrome. Itu kan ada juga di HP, ada juga di komputer. Tapi dia punya format filenya beda. Ya, biasanya kalau di komputer itu biasanya kalau di sistem operasi Windows itu dia punya format exe. Ya, tapi kalau di file Android itu kan APK kalau bilang ya. Android application. Ya, oke, Pak sudah lihat mengenai hasil diskusi tadi dan menurut Pak Guru jawaban yang lengkap dan yang bagus itu adalah jawabannya kelompoknya, ya bukan berarti yang lain juga bagus ya, semua juga bagus. Kelompoknya salsa, tepuk tangan dulu. Dan berikut Pak akan kasih kalian proses. Jadi soalnya ada di slide. Ya, silakan kerjakan kembali. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan bukunya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, aplikasi perangkat lunak dan fungsinya kalian bisa mengetahui. Oke, baik. Jadi pelajaran kita selesai sampai saat ini. Ya, satu orang pimpin kita dalam doa dulu. Jadi pelajaran minggu depan itu mengenai pengenalan Microsoft Word ya. Baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Shalom. Shalom. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Selama proses PPG dalam jabatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada 1. Universitas Negeri Manado yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menambah ilmu agar dipraktekkan dalam semua proses pembelajaran dengan peserta didik. Yang kedua, dosen pembimbing saya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ferry Roni Palilingan, Master of Engineering, dan Guru Pamong Bapak Leni Hetaria yang sudah membimbing dan memberikan ilmu serta motivasi kepada saya selama proses PPG dalam jabatan 2022. 3. Kepala SMP Negeri 1 Sabu Timur, Ibu Ati Normiati Luci, SPD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan semua aksi praktik pengalaman lapangan
dan memberikan saran serta motivasi selama saya melakukan PPL. Yang keempat, teman sejawat SMP Negeri 1 Sabu Timur dan teman-teman mahasiswa kelas 2 Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri Manado yang sudah banyak membantu, memberikan saran, motivasi, dan penguatan selama proses kegiatan berlangsung. Yang kelima, semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah banyak membantu saya dalam kegiatan PPG dalam jabatan ini. Demikian hasil pembuatan best practice ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.